Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Leo ya di minggu kedua bulan Juni 2025. Oke, buat para Leo coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Leo. 2025. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget ya, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru ya yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, buat para Leo ya, langsung aja apa yang akan terjadi di minggu keduanya kamu di Juni. Yang pertama, kalau aku lihat ya, tak kenapa Leo di minggu kedua ini kayaknya lagi banyak unek-unek Leo ya. Dan unek-unek itu sepertinya hanya kamu simpan sendiri, gak banyak kamu ceritain ke orang-orang. Mungkin ada sih beberapa orang ataupun kayak, tapi sedikit ya, gak banyak orang di sini. Ada orang-orang tertentu yang kamu percayakan di sini untuk kamu ceritakan tentang sesuatu yang menjadi unek-uneknya kamu ini di minggu kedua. Ada hal-hal yang terkait dengan kelemahan dirimu ya, kerapuhan dirimu, yang itu loh yang menjadi unek-uneknya kamu itu ya. Hal-hal yang rapuh akan dirimu gitu ya, hal-hal yang menjadi sumber kerapuhannya kamu, gimana tuh bahasanya. Jadi ada hal-hal yang terkait dengan kelemahan diri seorang Leo ya, hal-hal yang menjadi kerapuhan seorang Leo itu yang menjadi unek-uneknya kamu, tentang insecurity di sini ya. Hal-hal yang tidak berani buat kamu lakukan itu sangat menjadi unek-unek yang luar biasa buat kamu di minggu kedua ini. Dan banyak dari Leo yang bahkan tidak menceritakan tentang itu semua. Segelintir dari Leo, mungkin bisa jadi Leo hanya menceritakan tentang unek-uneknya ke pasangannya atau kepada sahabat terdekatnya, atau bahkan mungkin cerita ke orang tuanya aja gitu. Jadi gak banyak cerita-cerita, banyak mendem sendiri juga sebenarnya. Kalaupun cerita tentang unek-unek Leo itu hanya ke satu orang yang benar-benar dia percaya. Selebihnya dia hanya menampilkan bahwa haha inilah hidupku, aku gak ada beban, gak ada masalah. Padahal sebenarnya di balik itu banyak sekali kesedihan yang Leo simpan sendiri. Leo di luar itu terlihat seperti singa yang garang gitu ya, tapi di sini di balik itu semua ya ada kesedihan-kesedihan yang dirasakan oleh singa garang ini gitu. Nggak ditampilkan memang ya ke orang-orang, tapi dirasakan, terasa gitu ya, bahwa ini nih unek-unek aku gitu, kelemahan diriku kayak gini banget, gimana ya cara mengatasinya gitu ya, gimana sih cara buat aku tuh semakin punya power di sini, kok aku lemah banget rasanya. Insecure juga itu jadi masalah utama di minggu kedua ini, insecurity ya, apalagi mungkin ya soal hubungan segala macam, keuangan, kerjaan ya. Dan di minggu kedua ini juga ada hal-hal nanti yang dirasa nggak adil bagi kamu ya, adanya ketidakjujuran seseorang ya, seseorang yang tidak bertanggung jawab, tidak adil. Ini bisa jadi dalam kerjaanmu atau dalam bisnis atau dalam percintaan sekalipun. Aku lihat ini akan bikin kamu menjadi sangat kecewa. Kamu tidak diberikan kejujuran, tidak diberikan pertanggungjawaban, tidak diberikan keadilan. Ini akan membuat seorang Leo bisa meledak dan kayak mengukur skala dirinya, kayak apakah aku sehina ini sehingga aku diginiin, aku salah apa sih kok aku diginiin. Nah gitu ya, makanya jadi banyak unek-unek kan di minggu kedua ini. Tapi percayalah Leo ya, bahwa apapun yang menjadi unek-unek kamu, keterbatasan kamu di minggu kedua ini, itu nggak akan mempengaruhi rezeki kamu, karena rezeki kamu bagus. Ada Queen of Pentacles, ada Eight of Pentacles, ada Page of Pentacles ya. Kalau untuk kamu yang berbisnis dan berusaha pun, aku lihat bisnis kamu akan jalan lancar, rezeki mengalir ya, uang itu kayak berdatangan sama kamu di sini ya. Bahkan beberapa yang lagi non job sekarang ya, atau lagi nggak ada kerjaan, lagi nganggur, ini ada peluang tentang loker kalau aku lihat di minggu kedua ini ya. Cuma tergantung kamunya aja nanti ambil atau nggak kesempatan ini ya. Bahkan ada hal-hal yang potensial untuk bisa menghasilkan uang juga ya selain kerjaan di minggu kedua ini. Mungkin kerja sama, bisnis ya, sesuatu yang mungkin kamu ciptakan sendiri ternyata bisa menghasilkan uang. Contoh mungkin seorang Leo ini pandai dalam membuat kue gitu ya,
resep masakan gitu. Ternyata apa-apa yang kamu buat itu bisa jadi cuan di minggu kedua ini loh. Ya. Oke. Dan memang di minggu kedua, Leo ini akan cenderung untuk melindungi dirinya, sangat protektif terhadap dirinya, ya, dari omongan orang-orang gitu. Jadi kamu selalu berusaha untuk enggak yang mikirin banget omongan orang lain. Atau memang Leo itu tipe yang kalau sekali dengar omongan orang lain pasti akan kepikiran yang tentang dirinya gitu ya. Kalau dia diomongin sama orang lain terus kedengeran sama dia, pasti itu akan ngebuat dia kepikiran. Sebelum kepikiran itu terjadi, aku lihat Leo benar-benar akan membatasi diri tentang apa yang harus dia dengerin itu tentang dirinya dari orang lain. Jadi daripada dengerin gitu, kayak contoh mungkin ada yang bilang, Leo kamu diomongin loh, diomongin si A loh bahwa kamu itu. Nah jadi sebelum bahwa kamu itu gini-gini, nah Leo udah membatasi diri kayak, aku nggak mau denger deh, terserahlah mereka mau ngomong apa, aku nggak mau nambah beban pikiranku gitu ya. Dan di sini memang ada beberapa pandangan negatif orang terhadap kamu, entah kenapa ya, aku nggak tahu apakah memang ada yang nggak suka sama kamu, ada aja yang sinis kalau aku lihat di minggu kedua ini Leo. Apakah memang iri doang, julid doang ya, padahal kamu nggak salah apa-apa sih kalau aku lihat ya. Di minggu kedua ini juga di balik ini semua ternyata ada kabar-kabar baik, berita-berita baik yang akan hadir ke kamu juga kalau aku lihat ya. Berita baik, kabar baik, ini sesuatu yang baru juga akan hadir di minggu kedua ini buat Leo ya. Rezeki tadi oke ya, rezeki bagus, bahkan kamu bisa mengejar ambisimu di sini ya. Ada peluang untuk bisnis baru, kerjaan baru, bahkan sumber penghasilan baru ya, luar biasa kan ya. Dan ada the word juga, banyak hal-hal yang akan terselesaikan kalau aku lihat di minggu kedua ini ya. Bahkan ada sesuatu tentang achievement di sini akan kamu terima. Bagus ya, hal-hal yang dirasa awalnya nggak mungkin tiba-tiba mungkin terjadi di minggu kedua ini. Kamu rasa yang awalnya kayaknya nggak mungkin deh kesana, kayak sesuatu itu nggak mungkin, mustahil awalnya, ini bisa terjadi di minggu kedua ya. Dan sesuatu berakhir dengan ending yang baik gitu, sukses ya. Dan di minggu kedua ini juga Leo ya, banyak hal-hal baru ya yang akan terjadi juga kalau aku lihat, yang akan hadir ke kamu, datang ke kamu di sini. Apakah lembaran kehidupan baru ya, apakah kedatangan orang baru di sini, pokoknya sesuatu yang baru di sini. Aku lihat ada yang baru-baru buat kamu di minggu kedua ini ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk kehidupan seorang Leo ya di minggu kedua bulan Juni 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya coba move. Nah ini move from problems. Jadi apapun yang menjadi masalah kamu di minggu kedua ini, coba move on dari itu semua ya. Dan be mindful what you take ya. Dan kamu juga harus lebih banyak mikir sebelum kamu bertindak dan melakukan sesuatu ya. Sebelum melakukan pertanggungjawaban, sebelum melakukan healing sekalipun, transisi apapun itu, kayak pikirin dulu gitu ya. Lalu yang kedua, di sini kamu juga dipesankan katanya coba dengarkan apa yang menjadi inner voice-nya kamu di sini. Jangan kamu itu kayak menepikan ya hal-hal yang menjadi kata hatinya kamu, karena terkadang itu bisa membantu kamu ya di dalam kamu mengambil ataupun membuat suatu pilihan ya. Jadi dengarkan kata hatimu sebelum kamu mengambil suatu keputusan dan pilihan, itu pesannya. Oke. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan katanya coba tetapkan tujuan kamu ya, tetapkan matamu pada satu tujuan dan enjoy dalam setiap momennya. Kamu boleh punya tujuan tapi jangan kebanyakan tujuannya Leo, takutnya nanti nggak fokus. Maka dari itu pesannya di sini, tetapkan satu tujuan ya, tujuan pentingnya kamu tetapkan, fokus ke sana dan nikmati, enjoy dalam setiap prosesnya. Itu nggak boleh semua hal mau dipegang, jadi satu-satu aja, itu pesannya ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya yang bisa terkoneksi dengan kamu untuk ini semua ya, di minggu kedua Juni kamu bisa terkoneksi energi paling kuat dari Libra, Aquarius, ada Strength Leo, Justice Libra lagi, dan itu saja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Leo.